Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Nabi terakhir sebagai rahmat bagi seluruh alam. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad, keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh umatnya yang setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad yang jarang diketahui orang. Mukjizat yang bukan hanya sekadar cerita, tetapi tanda nyata akan kebenaran risalah beliau, bukti cinta Allah kepada hamba pilihannya, serta pelajaran besar bagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Maka marilah kita awali dengan bersyalawat bersama. Semoga dengan satu kali shalawat yang kita ucapkan, Allah limpahkan 10 rahmat kepada kita, menghapus kesedihan, melapangkan rezeki, serta meneguhkan iman di dalam dada. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Sebelum kita mulai, saya mengajak sahabat sekalian untuk menekan tombol like sebagai tanda dukungan dan subscribe agar kita bisa terus bersama dalam menyebarkan kisah-kisah penuh hikmah, cinta, dan keteladanan Rasulullah. Ingatlah, setiap kali kita ikut menyebarkan kisah Nabi, insya Allah itu juga menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Mari kita buka hati, tenangkan jiwa dan hayati kisah-kisah ini dengan penuh rasa cinta. Karena setiap mukjizat Rasulullah adalah cahaya yang akan menuntun kita di tengah gelapnya dunia. Dikisahkan dalam kitab Asy-Syifa' Bitarif Huquq al-Mustafa, karya Al-Qadhi Iyad, dan juga disebut oleh sebagian ulama dalam syarah hadits, bahwa salah satu mukjizat Nabi Muhammad yang jarang sekali diketahui adalah keringat beliau yang harum melebihi minyak kasturi dan bahkan menjadi sebab kesembuhan bagi sebagian orang. Suatu hari, diriwayatkan bahwa Nabi berada di rumah Ummu Sulaim binti Milhan, ibunda dari Anas bin Malik. Beliau sedang beristirahat pada siang hari, berbaring dengan tenang di atas tikar kulit yang biasa digelar di rumah itu. Anas bin Malik kecil, yang saat itu sering melayani Rasulullah, menceritakan bahwa ketika Nabi tertidur, keluarlah keringat yang menetes dari tubuh beliau. Bau harum itu sangat semerbak, lebih wangi dari segala minyak wangi yang pernah dikenal orang-orang Arab kala itu. Ummu Sulaim dengan penuh cinta dan penghormatan segera mengambil botol kecil lalu mengusap kain untuk menampung keringat Rasulullah. Anas kecil yang melihat itu menjadi penasaran lalu bertanya, "Wahai ibunda, apa yang engkau lakukan?" Ummu Sulaim tersenyum lalu menjawab, "Wahai Anas, keringat Rasulullah ini lebih harum dari kasturi. Aku jadikan ia sebagai minyak wangi dan sebagai keberkahan di sisiku." Ketika Nabi terbangun, beliau melihat apa yang dilakukan Ummu Sulaim, lalu bertanya dengan lembut, "Wahai Ummu Sulaim, apa yang engkau lakukan ini?" Ummu Sulaim dengan penuh rasa malu menjawab, "Ya Rasulullah, aku mengambil keringatmu. Aku ingin menjadikannya sebagai wangi-wangian dan tabarruk, mengambil keberkahan." Rasulullah tidak menolak, bahkan beliau tersenyum hingga terlihat gigi serinya yang putih bersih. Beliau membiarkan perbuatan itu sebagai tanda keridaan dan menjelaskan, "Wahai Ummu Sulaim, sungguh keringatku adalah keberkahan, dan siapa yang beriman kepadaku, maka Allah jadikan padanya kebaikan." Anas bin Malik yang meriwayatkan kisah ini bersaksi dengan hatinya sendiri betapa rumah itu semerbak harum setiap kali Ummu Sulaim menggunakan keringat Nabi sebagai wangi-wangian. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Syahih Muslim dari jalur Anas bin Malik. Juga disebut oleh Imam Ahmad dalam Musnad
Ahmad serta Al-Bukhari dalam Adab Al-Mufrad. Dikisahkan dalam kitab Dalail An-Nubuwah karya Imam Al-Baihaqi, suatu ketika Rasulullah sedang bersama Abu Bakr Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab dan beberapa sahabat lainnya dalam sebuah perjalanan jauh melewati padang pasir yang sangat panas. Saat itu mereka kehausan dan tidak ada air sama sekali yang bisa mereka temukan. Para sahabat mulai merasa sangat letih. Wajah-wajah mereka terlihat pucat karena panas terik dan kehausan. Abu Bakar yang mendampingi Rasulullah berkata dengan penuh harap, "Ya Rasulullah, seandainya Allah menurunkan pertolongannya kepada kita, niscaya keadaan ini akan terasa ringan." Rasulullah tersenyum dengan kelembutan, lalu beliau mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah dengan penuh ketundukan. Setelah beberapa saat, tiba-tiba dari sela-sela jari tangan Rasulullah mengalir air yang jernih, seperti mata air yang memancar dari bumi. Para sahabat yang menyaksikan hal itu terperangah. Mereka segera berwudu meminum air tersebut, bahkan mengisi bejana mereka untuk bekal perjalanan. Umar bin Khattab yang terkenal tegas sampai berlinang air mata melihat kejadian tersebut. Ia berkata, "Demi Allah, ini adalah mukjizat yang nyata. Sungguh tidak ada seorang pun nabi sebelumnya yang dimuliakan dengan mukjizat sebesar ini di hadapan kami." Rasulullah hanya tersenyum dan berkata, "Ini semua dengan izin Allah, agar kalian yakin dan tidak ragu bahwa pertolongan Allah selalu bersama kita." Keadaan Rasulullah saat itu tetap tenang, meskipun panas dan kehausan melanda. Sementara para sahabat lain masih terpesona dengan pemandangan air yang terus keluar dari jari jemari beliau. Anas bin Malik yang turut hadir dalam kejadian itu kelak meriwayatkan, "Aku sendiri melihat air mengalir dari tangan Nabi. Jumlah kami saat itu mencapai 300 orang, dan semua mendapatkan bagian dari air itu." Riwayat Bukhari dan Muslim dengan variasi redaksi. Kisah ini menjadi bukti nyata akan mukjizat Rasulullah yang jarang disampaikan, bahwa beliau adalah sumber keberkahan dan Allah menurunkan pertolongannya melalui tangan kekasihnya. Dikisahkan dalam Musnad Imam Ahmad dan juga disebutkan oleh Al-Baihaqi dalam Dalail An-Nubuwah, suatu ketika Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat. Di hadapan mereka ada sekelompok orang Quraisy yang ingin menguji kenabian beliau. Mereka berkata dengan nada merendahkan, "Wahai Muhammad, jika engkau benar-benar seorang nabi, tunjukkan kepada kami tanda dari Tuhanmu. Panggillah pohon itu agar datang kepadamu." Sahabat-sahabat yang hadir saat itu antara lain Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas dan juga Abu Hurairah. Mereka mendengarkan dengan hati berdebar, menanti apa yang akan terjadi. Rasulullah menatap pohon yang disebut, lalu dengan tenang beliau bersabda, "Datanglah kepadaku dengan izin Allah." Tiba-tiba pohon itu berguncang, akarnya bergerak seakan terlepas dari tanah, lalu berjalan mendekati Rasulullah hingga berdiri tepat di hadapan beliau. Suasana menjadi hening, para sahabat terpesona, sementara kaum Quraisy yang menantang terdiam ketakutan. Rasulullah lalu bersabda, "Kembalilah engkau ke tempatmu." Maka pohon itu pun kembali seperti semula, berdiri tegak di tempat asalnya, seakan tak pernah bergerak. Ali bin Abi Thalib kemudian berkata dengan penuh keyakinan, "Demi Allah, aku bersaksi engkau adalah utusan Allah. Tidak ada yang mampu melakukan hal ini kecuali Nabi yang diberi mukjizat oleh Allah." Abdullah bin Abbas yang masih muda saat itu pun berkata, "Mukjizat ini membuat hatiku semakin mantap terhadapmu ya Rasulullah."
Namun orang-orang Quraisy yang menyaksikan tetap mengeraskan hati. Mereka berpaling dan berkata, "Ini hanyalah sihir yang nyata." Rasulullah hanya terdiam dengan kesabaran yang agung, seolah mengingatkan bahwa hidayah tidak akan sampai kepada hati yang tertutup oleh kesombongan. Kisah ini bukan hanya mukjizat, tetapi juga pelajaran bahwa mukjizat sehebat apapun tidak akan memberi pengaruh jika hati menolak kebenaran. Sebaliknya, sahabat yang menyaksikan dengan hati bersih semakin yakin dan cinta kepada Nabi.